Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bertemu di materi ilmu pengetahuan sosial dan ke tema kita yang kedua, yaitu mengenai kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Oke, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Preview. Apa itu kondisi geografis suatu wilayah? Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis meliputi letak, lokasi, luas, relief, iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kawasan ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Asia Tenggara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Asia Tenggara terdiri atas daratan berupa semenanjung dan kepulauan. Kenampakan alamnya berupa rangkaian pegunungan, gunung berapi, laut, sungai, bukit, dan danau. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai kondisi geografis negara Asia Tenggara yang semuanya hampir rata-rata sama. Berikut kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan sekitar 1.922.570 km persegi. Sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia berupa lautan, sehingga Indonesia disebut negara maritim. Ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, terletak di Pulau Jawa. Setiap pulau memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Di Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia merupakan negara agraris, yang artinya bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah melakukan pekerjaan di sektor pertanian. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan atau disebut sebagai negara kepulauan membuat negara ini memiliki banyak suku bangsa dan budaya, karena setiap pulau memiliki budaya yang berbeda. Suku bangsa di Indonesia misalnya suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Asmat. Yang kedua, negara Malaysia. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Luas wilayah Malaysia sekitar 329.847 km persegi. Kondisi geografis Malaysia Barat adalah berupa daratan rendah beserta rangkaian pegunungan. Sedangkan kondisi geografis Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi hutan lebat. Malaysia termasuk negara agraris meskipun hasil pertaniannya tidak sebesar negara Asia Tenggara lainnya. Suku bangsa Malaysia mayoritas adalah suku Melayu, serta suku bangsa lainnya seperti Tiongkok dan Dayak. Yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di sebelah utara Kalimantan. Luas wilayah negara ini sekitar 5.765 km persegi. Wilayah Brunei terdiri dari atas dataran rendah dan rawa di wilayah barat serta perbukitan di wilayah timur. Tanah di negara ini berupa rawa sehingga kurang baik untuk dijadikan wilayah pertanian, meskipun beriklim tropis. Suku bangsa di negara ini mayoritas adalah Melayu, serta suku bangsa minoritas seperti Tiongkok dan suku bangsa lainnya. Yang keempat adalah Singapura. Singapura terletak di bagian selatan Malaysia Barat dan memiliki luas 660 km persegi.
Luas negara ini sangat kecil sehingga pemerintahannya banyak melakukan reklamasi untuk menambah luas wilayahnya. Kebanyakan wilayah Singapura berupa daratan rendah dan banyak dibangun pemukiman serta pusat kegiatan dan industri. Penduduk Singapura kebanyakan adalah imigran dari Tiongkok, Melayu, India, dan negara lainnya. 5. Negara Kamboja. Kamboja merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas daratan sekitar 181.035 km persegi. Dataran rendahnya terdapat di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau plato di sekelilingnya. Di wilayah dataran rendahnya terdapat Danau Tonle Sap yang membuat wilayah sekitar menjadi subur sehingga negara ini menjadi negara agraris karena tanahnya cocok untuk pertanian. Kamboja merupakan salah satu negara yang dilalui Sungai Mekong dan mayoritas penduduk Kamboja merupakan suku bangsa Khmer. Sisanya adalah suku bangsa Cham, Tiongkok, dan suku bangsa lainnya. 6. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Negara ini terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Kondisi geografis wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan wilayah timurnya berupa perbukitan. Mayoritas penduduk Laos merupakan suku bangsa Lao, sisanya adalah suku Hmong, Hmong, dan suku bangsa lainnya. 7. Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas daratan sekitar 676.552 km persegi. Wilayah baratnya merupakan rangkaian pegunungan Arakan Yoma. Wilayah tengahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Irrawaddy sehingga dijadikan wilayah pertanian. Adapun wilayah timurnya berupa dataran tinggi. Myanmar merupakan negara agraris. Mayoritas penduduk Myanmar berasal dari suku bangsa Bamar, sisanya adalah dari suku Shan, Karen, dan suku bangsa lainnya. 8. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau utamanya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Negara seluas sekitar 300.000 km persegi ini memiliki banyak pegunungan serta dataran rendah. Sungai-sungai di Filipina umumnya pendek-pendek tetapi beraliran deras. Filipina merupakan negara agraris. Mayoritas suku bangsa di Filipina adalah Tagalog. Sisanya dari suku Bisaya, Cebuano, dan suku bangsa lainnya. 9. Thailand. Thailand merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah 513.115 km persegi. Kebanyakan wilayah Thailand merupakan dataran rendah yang subur dan dialiri oleh sungai Chao Phraya. Hal ini menyebabkan Thailand sangat baik untuk wilayah pertanian dan menjadi salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Mayoritas suku bangsa di Thailand adalah suku bangsa Thai, dengan sisanya adalah suku Burma dan suku lainnya. 10. Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah daratan sekitar 331.114 km persegi. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Di sebelah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Adapun di sebelah utara terdapat dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur dan padat penduduknya sehingga baik untuk pertanian. Timor Leste. Timor Leste tadinya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kemudian memisahkan diri. Luas wilayah datarannya sekitar 14.609 km persegi. Bagian utara Timor Leste berupa pegunungan, sedangkan bagian selatannya berupa dataran pantai dan rawa-rawa bakau. Wilayah Timor Leste kurang cocok digunakan untuk pertanian karena tanahnya kurang subur. Suku bangsa Timor Leste adalah suku Belu, Galo, Nambi, dan suku-suku bangsa lainnya. Timor Leste merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum siap bergabung dalam organisasi ASEAN. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita mengenai
kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Oke, nanti kalian saksikan video pembelajaran berikutnya dengan tema yang berbeda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.